Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan, dalam pembahasan soal-soal UPPPG, modulnya yang ke-6 profesional, KB-nya yang ketiga. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai soalnya. Nomor yang pertama, pernyataan tentang kurikulum bagi anak berkesulitan belajar berikutnya yang paling Anda setujui adalah, nah ini tentang keyakinan ya, kita membahas soal tadi tentang keyakinan kita. Dan yang untuk nomor 1, kurikulum bagi anak berkesulitan belajar adalah kurikulum yang dimodifikasi dari kurikulum bagi anak pada umumnya. Benar, itu sudah menjadi satu kunci. Kenapa? Biasanya kan amati, tiru, dan modifikasi. Dan anak-anak umumnya kita akan mengambil kurikulumnya dan kita akan modifikasi. Lalu yang B, kurikulum bagi anak pada umumnya adalah sama dengan kurikulum bagi anak berkesulitan belajar. Tidak, biasanya akan diturunkan ya, karena kondisi peserta didiknya tadi gitu. Yang C, tidak ada kurikulum yang bisa digunakan bagi anak berkesulitan belajar di Indonesia. Tidak juga, ada kok bisa dimodifikasi. Lalu yang D, kurikulum bagi anak berkesulitan belajar masih perlu dikaji ulang tapi sudah bisa digunakan. Jadi nomor D itu tidak juga menjadi jawaban. Dan nomor E, kurikulum yang dimodifikasi bagi anak pada umumnya bisa digunakan untuk anak berkesulitan belajar. Bisa jadi jawabannya seperti itu, tapi bukan itu yang diminta. Tapi kurikulum bagi anak berkesulitan belajar adalah kurikulum yang dimodifikasi dari kurikulum pada anak umumnya. Jadi tidak diambil mentah-mentah tapi tidak dimodifikasi ya, tapi harus dimodifikasi. Nah ini dia, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan modifikasi kurikulum? Memodifikasi penjabaran yang ada kan digunakan dalam pembelajaran. Bukan, yang A tuh. Yang B, modifikasi kurikulum adalah merubah dengan cara menambahkan ataupun mengurangi tujuan. Iya, intinya adalah menambah atau mengurangi kalau modifikasi. Yang C, modifikasi kurikulum adalah menambahkan kalimat yang jelas pada bagian tujuan. Bukan hanya menambahkan ya, harus ada juga mengurangi biasanya. Modifikasi kurikulum adalah mengambil bagian-bagian yang penting dari kurikulum untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan siswa. Mengambil bagian-bagian yang penting, semua kurikulum itu bagiannya penting, cuman kita melihat dari segi mana yang harus kita pilih untuk kita berikan kepada peserta didik kita. Modifikasi kurikulum adalah merancang dan memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Modifikasi enggak sih, kan ini sama-sama aja gitu, harusnya kan dimodifikasi dulu ya. Baik, nomor 3, bagaimana cara memodifikasi kurikulum untuk anak pada umumnya ya agar bisa digunakan oleh anak berkesulitan belajar. Tetap harus dimodifikasi ya, kita lihat yang A. Cara memodifikasi kurikulum adalah dengan membaca seluruh bagian tujuan isi ataupun materi, proses dan metode evaluasi. B. Cara memodifikasi kurikulum adalah dengan menambahkan tujuan. Kalau tadi membaca, bukan memodifikasi berarti ya itu ya. Betul, tahapannya membaca dulu, tapi bukan itu yang diminta. Modifikasi adalah menambahkan tujuan yang tepat. Kok dispesifiknya ke tujuan ya? Karena biasa saja di tempat yang lain. Yang D, cara memodifikasi kurikulum adalah dengan mengevaluasi seluruh bagian tujuan, isi dan materi, proses, metode yang evaluasi yang ada. Kalau hanya dievaluasi saja tapi tidak dikasih untuk anak yang membutuhkan, untuk apa kita evaluasi gitu kan? Yang E, cara memodifikasi kurikulum adalah dengan menyesuaikan keadaan anak berkesulitan belajar dengan kurikulum. Betul. Tapi kita lihat yang B ya. Cara memodifikasi kurikulum adalah dengan mengurangi atau menambahkan. Kuncinya di sana. Bukan menyesuaikan, tapi mengurangi atau menambahkan. Lebih spesifik. Nomor 4. Bagaimanakah alat evaluasi yang berbasis HOTS bagi anak kesulitan belajar? Itu jawabannya D, yaitu alat evaluasi yang berbasis HOT adalah alat evaluasi yang membutuhkan jawaban yang mencerminkan keterampilan berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Di jawaban yang lain itu tidak ada dibuat seperti itu. Itu saja kata kuncinya. Metode dan strategi pembelajaran yang seperti apa yang dianjurkan untuk anak berkesulitan belajar mekanik? Belajar menulis mekanik. Nah, strategi pembelajaran menulis mekanik dimulai dari mencoret-coret, membentuk pola dan pensil, penekanan penulisan yang pas, dan membentuk huruf dengan kertas bergaris 3. Nah, ini strateginya yang ditanya, tapi jawaban A, B, C, D, dan D itu tidak ada strateginya, jadi otomatis kita langsung ke E-nya. Ini kan ada kata-kata strategi.
bisa ketemu ya. Baik. Nomor 6, mengapa bahan ajar yang akan kita berikan kepada anak berkesulitan belajar harus dimodifikasi? Tentu saja, karena belum tentu jawabannya atau materinya tuh pas. Bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih kurang. Dan itu ada di jawaban E, yaitu kalau kita menggunakan bahan ajar yang sudah ada, maka modifikasi diperlukan karena bahan ajar tersebut masih bersifat umum, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak berkesulitan belajar. Analogi gampangnya adalah ketika Bapak Ibu misalnya naik sepeda, joknya dibuat tinggi sekali. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tinggi mungkin tidak masalah, tapi bagi Bapak Ibu yang tingginya tidak sesuai akan bermasalah. Jadi harus dimodifikasi dengan cara diturunkan tempat duduknya. Lanjut nomor 7. Metode dan strategi pembelajaran yang manakah yang cocok digunakan untuk membelajarkan anak berkesulitan belajar membaca pemahaman? Jadi kata kuncinya ada di, kita cek yang A, membaca pemahaman bisa dilakukan pada saat listrik sedang mengalami pemadaman. Tidak ada hubungannya. Membaca pemahaman bertujuan untuk memahami bacaan yang sudah dibaca, yang sedang dibaca dan strategi yang biasa saya gunakan. Tidak ada hubungannya juga, korelasinya tidak ada. C. Membaca pemahaman bisa dilakukan dengan strategi dan metode apapun sampai paham makna tulisan yang dibaca. Bukan itu juga. Lalu yang E. Membaca pemahaman merupakan kemampuan masing-masing individu yang bisa dipelajari sejak masih kecil. Tapi lebih tepatnya adalah D. Membaca pemahaman dapat diajarkan kepada murid menggunakan strategi membaca kolaborasi dan hubungan tanya-jawab. Lebih tepat seperti itu. Nomor 8. Media pembelajaran yang bagaimanakah yang seharusnya kita buat untuk membelajarkan anak berkesulitan belajar? Apakah A, media yang kita buat sebaiknya tidak mengganggu modalitas belajar yang dimiliki oleh anak siswa? Modalitas saja tidak cukup ya. Yang B, media pelajaran yang kita buat seharusnya menekankan salah satu kemampuan modalitas semuanya. Yang D, media yang sudah ada kita bisa gunakan tanpa harus membuat yang Anda menambahkan banyak tugas guru. Ini tidak profesional lagi ya, sepertinya guru di sini. Yang E, media yang sudah dibuat bisa kita gunakan sampai media tersebut rusak. Apalagi yang E. Tapi lebih tepat yang C, yaitu media yang kita buat sebaiknya adalah media yang memfasilitasi perbedaan modalitas. Jadi perpaduan modalitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu auditori, kinestetik, taktil, dan visual. Spesifik di sana. Baik, lanjut nomor 9. Pernyataan yang manakah yang paling sesuai menggambarkan metode dan strategi pembelajaran yang cocok bagi anak berkesulitan belajar matematika? Apakah A, matematika memang pelajaran? Bukan, itu tidak ada jawabannya di situ. Yang B, dalam pembelajaran matematika, guru sebaiknya banyak menggunakan strategi permainan dan media realia sehingga matematika menjadi lebih nyata. Ya bisa dibawa ke suatu tempat gitu kan. Menghitung jumlah kilometer kendaraan dari rumah ke sekolah. Kan bisa dicek seperti itu. Yang C, dalam pembelajaran matematika guru harus menggunakan penggaris panjang tidak selamanya. D, matematika perlu dipelajari walaupun sulit dan dengan berbagai macam strategi dan metode yang ada. Tidak juga sih, ini mendeskripsikan sebagai satu mata pelajaran matematika tadi. E, matematika diajarkan dengan cara guru mengajak murid berbelanja ke warung. Bisa saja, tapi bukan itu yang diminta. Baik, nomor 10. Mengapa alat evaluasi yang kita susun bagi anak berkesulitan belajar harus berbasis HOTS? Karena evaluasi berbasis HOTS sangat cocok untuk digunakan bagi anak berkesulitan belajar. Tidak juga semua anak bisa kok. Karena merupakan tuntutan kurikulum, bukan tuntutan kurikulum. C, karena alat evaluasi yang berbasis sangat mudah dibuat dan tersedia di mana-mana. Tidak juga, bukan itu. Karena alat evaluasi yang berbasis HOTS ini memang benar-benar diperlukan. Jadi kita melihat perkembangan zaman, bukan itu juga ya. Tapi lebih yang ke A, karena kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS itu adalah kepanjangan dari High Order Thinking Skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi akan banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak juga perlu dilatih untuk menggunakannya. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan modul ke-6 profesional KB-nya yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru. Aku, kita, kamu, setara. Terima kasih.